saat ini sudah memasuki musim kemarau ya. Ini siang ini juga luar biasa teriknya Kepulauan Riau memasuki musim kemarau, sehingga memang salah satu yang menjadi kendala dan menjadi persoalan masyarakat kepulauan khususnya adalah terkait dengan sulitnya air bersih. Maka untuk di pertengahan tahun ini ya kurang lebih 5 bulan ke depan kita akan fokuskan untuk mencari solusi terkait dengan persoalan air bersih ini. Maka insya Allah pada siang ini kita akan meluncing program untuk pengadaan sumur bor dan juga fasilitas instalasi air bersih untuk kampung-kampung muslim di seluruh Kepulauan Riau ini. Dan kita targetkan semoga sampai akhir tahun nanti bisa kita hadirkan paling tidak 30 ataupun sampai dengan 50 fasilitas sumur bor dan juga air bersih untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Kepulauan Riau ini, baik yang terdiri dari masyarakat umum yang ada di pulau-pulau maupun yang ada di pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau. Karena kan Pulau Seraya kan kekurangan sumber air. Kekurangan sumber air. Nah, jadi ibu-ibu dia tak nyebrang lagi ngambil air. Terus? Nah, jadi semenjak kalau memang nanti ada sumur bor, alhamdulillah kami pun malam tidak nyebrang ke pulau lain. Apa kalau sempat? Kalau malam hari nyebrang juga? Nyebrang lah nunggu air pasang. Kalau air tak pasang mana bisa ngambil air? Airnya, masya Allah. Jadi kalau itu pasang jam 2 subuh, jam 2 malam lah, kami pergi jam 2 malam. Oh gitu, masya Allah. Tadi kami sekitar jam 2 malam dini hari? Iyalah. Ambil air? Iyalah. Kalau pas siang ada kering tak bisa. Jadi betul-betul di pulau ini susah sekali air ya? Susah. Kalau dulu kami ngambil air itu lagi susah. Lagi susah lagi. Gimana susahnya? Kami hampir di daerah, masalah ke hutan-hutan yang mana bisa ada mata air, situ kami tuju. Oh gitu, dicari-cari gitu ya? Carilah. Oh, masya Allah. Tapi yang di seberang pulau ini airnya selalu ada tak? Terbatas juga. Terbatas juga? Terbatas. Oh, masya Allah. Jadi kadang-kadang kami pun, kalau dulu selalunya kami numpang di Senggulung. Senggulung ya? Jauh ya? Jauh lah. Oh, masya. Jadi itu berapa kilometer? Jauh sekali. Itu berapa biaya yang keluar untuk? Karena tak ada air, apa boleh buat? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat donatur dimanapun Bapak Ibu berada, teriring doa semoga Bapak Ibu beserta keluarga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan, naungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh barokah di sore hari tepat tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 2021 Miladiah. Saat ini saya berada di Kampung Muslim Pulau Seraya ya. Untuk kesekian kalinya kami mengunjungi saudara-saudara muslim kita yang ada di pulau ini dengan populasi sekitar 765 jiwa semuanya dan terdiri atas beberapa kepala keluarga. Ya, saat ini kita memasuki musim kemarau. Menjelang memasuki bulan Agustus sampai biasanya sampai penghujung akhir tahun nanti, maka masyarakat Kepulauan Riau merata akan mengalami kondisi yang sangat panas ya. Ini kami saat ini sudah menjelang jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Ini kondisinya masih sangat terik sekali dan ini akan dialami oleh saudara kita khususnya di Kepulauan Riau ini sampai beberapa bulan ke depan. Nah, sehingga ini semua berdampak terhadap ketersediaan air bersih, di mana di pulau-pulau yang terpisah seperti ini itu setengah bulan ya ataupun paling maksimal 1 bulan memasuki masa panas, maka air bersih adalah menjadi sesuatu yang langka sebagaimana dirasakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak warga pulau yang ada di Pulau Seraya ini dan juga di pulau-pulau lainnya. Atas dasar itu maka Baitul Mal Hidayatullah atas dukungan daripada Bapak Ibu semua mengambil sebuah langkah sebagai solusi
atas persoalan yang dialami oleh saudara-saudara Muslim kita di pulau ini, di Kampung Muslim Pulau Seraya, yaitu bagaimana menghadirkan sebuah sumur bor dan juga jaringan fasilitas air bersih. Dan dengan adanya program ini kemudian persoalan dari tahun ke tahun yang dialami oleh saudara kita ini bisa teratasi. Ya, sehingga program yang sangat dibutuhkan masyarakat ini bisa kita hadirkan, sekali lagi berkat dorongan dan dukungan daripada Bapak Ibu semua. Jadi kita melangkah dari Pulau Seraya ini, kita akan programkan sampai akhir tahun nanti minimal 30 sampai dengan 50 unit sumur bor. Dan insya Allah di pulau ini akan kita targetkan sekitar 4 unit. Maka kami mengetuk hati daripada Bapak Ibu semua, mari kita saling bergotong royong untuk menghadirkan sumur bor agar mereka bisa menikmati, mereka bisa mengambil air wudhu dengan mudah tanpa harus cemas karena ketiadaan sumber mata air yang ada di pulau ini. Untuk melanjuti dengan ketersediaan air bersih, kronologisnya kami bercerita tentang kemarau. Kami mengalami kemarau dari tahun ke tahun, dari bulan Maret sampai November. Itu kami mengalami musim kemarau. Dan untuk mendapatkan air bersih harus nyebrang lagi menggunakan perahu yang kapasitas perahunya muat 15 sampai 20 dirigen. Itu tergantung pasang surutnya air. Ketika pasang airnya jam 2 malam, maka kita harus menyesuaikan air karena masuk di dalam jemput sumur itu di dalam sungai. Jadi pasang surutnya air menentukan untuk kita menjemput air itu tadi, Pak. Ekstrim, kemarau ekstrim seperti saat ini dari bulan 6 sampai bulan 9, air yang tempat yang kita tuju di pulau seberang itu habis, kering total. Terkadang juga kering. Terkadang kering total. Maka kita dari 15 dirigen yang kita bawa dari perahu itu, cuma kita bawa balik bisa 5 karena berbagi-bagi dengan ya. Jadi Bapak Ibu, kami juga kabarkan bahwa insya Allah program pembangunan sumur bor ini, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat ini, itu akan dirangkai dengan pembangunan rumah tahfiz Al-Quran, ya, pembangunan rumah tahfiz Al-Quran yang juga menjadi cita-cita sekian lama daripada masyarakat di pulau ini, di mana kami sampaikan tadi bahwa dari total sekitar 765 jiwa yang ada di pulau ini, 30%-nya adalah usia anak-anak, mulai dari balita, anak-anak usia SD, usia TK, SD, sampai usia SMP, ya bahkan SMA, yang kemudian memang masih sangat membutuhkan akan pembinaan secara intensif. Maka atas dasar itu, sebagai bentuk respon dan harapan daripada cita-cita masyarakat pulau ini, bagaimana agar generasi Muslim di Kampung Muslim Pulau Seraya ini betul-betul jelas, ya, terkait dengan keberlangsungan keberislamannya ke depan, betul-betul berpegang teguh terhadap ajaran Islam, ya. Apalagi ini adalah pulau yang memang juga di sisi lain, ya, kehidupan akan pengaruh pengaruh budaya dari luar juga memang sangat perlu untuk dicarikan solusinya untuk dibendung. Ya, salah satunya adalah dengan menghadirkan program-program keagamaan seperti menghadirkan rumah-rumah Quran ini, ya, rumah tahfiz ini, di mana nanti di rumah tahfiz inilah kemudian anak-anak generasi muda, ya, generasi penerus daripada saudara Muslim kita di Pulau Seraya ini bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut. Maka kami mengajak selain dukungan terhadap program hadirnya fasilitas air bersih di pulau ini, yang kita targetkan setiap RT-nya minimal 1, ya. Ada 3 RT, ya. Ada 3 RT, dan yang 1 nanti akan dijadikan fokus untuk fasilitas daripada rumah tahfiz. Maka insya Allah setidaknya kita akan menghadirkan 4 sumur bor dan juga lengkap dengan fasilitasnya, instalasinya dan lain-lain untuk di pulau ini. Dan 1 unitnya itu membutuhkan anggaran sekitar 40 sampai dengan 50 juta lengkap dengan pipanisasinya. Jadi kalau 4 sumur maka membutuhkan sekitar 250 juta, sekitar 200 juta, dan untuk terkait dengan pembangunan rumah tahfiznya membutuhkan 250 sampai dengan 300 juta, karena mengingat ini adalah pulau,
ya memerlukan sumber daya tersendiri dari sisi transportasi untuk kemudian sampainya material dari kota ke tempat ini. Maka dengan mengharapkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ba'da asar yang sangat mustajab ini, ya kita launching secara resmi, ya mudah-mudahan di tempat ini akan mengalir air Zam-Zam yang akan menjadi sumber kebaikan masyarakat Muslim Pulau Seraja sepanjang masa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, ini di tempat inilah, ya, di areal ini, insya Allah untuk bangunan pertama kita akan bangun rumah tahfiz Al-Quran masyarakat Muslim Pulau Seraya seluas berapa RT? 8 kali 15 ya, 8 kali 15. Ini arealnya seperti ini. Dan insya Allah saat ini sudah dalam proses pemesanan daripada material-material dasar yang dibutuhkan, ya, agar sebagai wujud keseriusan kita untuk segera memulai ini. Maka insya Allah juga kami segera mengabarkan kepada Bapak Ibu terkait dengan rincian kebutuhan apa saja. Ya, nanti di sana ada kebutuhan besi, ya Pak RT ya. Ada butuh semen, ada butuh keramik, ada butuh pintu, butuh jendela, butuh apa lagi? Pasir, koral. Butuh koral, butuh pasir, butuh apa? Spandek ya. Spandek, kemudian butuh bajanya, baja ringan, dan aneka kebutuhan lainnya, ya. Aneka kebutuhan lainnya. Semoga ya selain hadirnya sumur bor tadi, juga tidak kalah pentingnya untuk segera mewujudkan cita-cita mulia sekian lama daripada orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat Muslim di Pulau Seraya ini, untuk segera hadir benteng akidah, yaitu berupa rumah Quran, dan juga nanti akan kita lengkapi dengan sebuah rumah ibadah yang memang secara representatif, secara khusus bisa dimanfaatkan oleh para santri-santri tahfiz untuk belajar dan juga menuntut ilmu lainnya. Nah, ini bisa lebih dekat, ini realnya, ya, bisa diambil gambar sama bapak-bapak kiri kanan. Nah, ini kita rencanakan pembangunannya itu seluas 8 kali 15 meter persegi dengan perkiraan anggaran sekitar 275.500.000 sampai dengan 300 juta ya. Ini bergantung nanti kondisi ketika pengantaran material dan juga naik turunnya harga material saat ini. Ya, maka kita targetkan dalam waktu pelaksanaan mulai per Agustus sampai dengan November 2021, mudah-mudahan program ini bisa segera terwujud. Dan insya Allah kemarin per hari Senin tanggal 15 Juli ya, 16 Juli Hijjah atau bertepatan dengan tanggal 25 Juli yang lalu, juga sudah kita seremonialkan untuk peletakan batu pertamanya bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya. Dan pada sore ini ya kita informasikan ulang kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa lebih jelas, dan papan proyeknya pun juga sudah sedia. Ini sebagai wujud komitmen bahwa harapan kita bersama agar segera hadirnya dua fasilitas tersebut, air bersih dan juga rumah tahfiz untuk tahap awal satu bangunan ini, betul-betul bisa hadir di Pulau Seraya ini. Dan khusus untuk rumah tahfiz ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Pulau Seraya ke depannya, tapi juga akan menjadi kebutuhan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, seperti Pulau Mengkada, ada Pulau Air, ada pulau apa lagi Pak yang sekitar-sekitar sini? Temoyong. Ada Pulau Temoyong dan pulau-pulau kecil lainnya yang ada di sekitar Pulau Seraya ini, di mana nanti mereka juga akan bergabung ke sini untuk mengaji dan sebagainya, untuk belajar ngaji, menghafal Al-Quran. Maka sekali lagi di hari Jumat yang berkah, kami sekali lagi mengajak kepada segenap para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Bapak Ibu berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kami sekali lagi doakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kelapangan rezeki, kesehatan yang prima, sehingga selalu senantiasa setia dan komitmen mendukung program-program amal jariah yang dijalankan oleh Baitul Mal Hidayatullah atau BMH Kepulauan Riau khususnya. Dari saya mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.